Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebentar kita mau mendengar firman Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan sebentar kalau kami mau mendengar firman Tuhan, bukakan isi hati pikiran kami supaya firman boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi semakin orang-orang luar biasa bersama dengan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini saya mau membawakan renungan dengan judul Cara Mengalahkan Diri Sendiri. Ya, ini sebenarnya sudah saya dibawakan oleh David ya di Youth ya. Cuman ini hal yang baik sekali, jadi saya ingin membawakan sekali lagi di dalam renungan buat kita semua. Bagaimana caranya mengalahkan diri sendiri? Ayatnya saya ambil di dalam 2 Korintus yang kelima, ayat yang ke-17. Begini firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca ayat yang tadi, maka saya bisa mendapatkan sebuah kata kunci di dalam ayat itu yang terdapat di dalam ayatnya, siapa yang ada di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana caranya kita bisa mengalahkan diri sendiri yang paling sulit sebenarnya ya. Musuh yang paling sulit dikalahkan di dalam hidup kita itu bukan orang lain, bukan setan ya, bukan siapapun juga yang Anda benci. Yang paling sulit Anda kalahkan adalah diri Anda sendiri. Mengalahkan diri Anda sendiri itu akan terjadi seumur hidup Anda. Ya, mengalahkan rasa dengki, rasa benci, rasa iri, rasa ingin dihormati, rasa ingin dihargai dan sebagainya macamnya. Itu Anda akan lakukan seumur hidup Anda. Nah, kata kunci yang ada di dalam ayat yang tadi yang saya catat adalah siapa yang ada di dalam Kristus. Jadi kalau siapa yang ada di dalam Kristus, berarti ada orang-orang yang berada di luar Kristus. Nah, orang-orang yang berada di luar Kristus, dia tidak mungkin dapat mengalahkan diri sendiri. Kenapa? Karena ada 3 hal yang saya catat. Kalau orang berada di dalam Kristus, dia pasti bisa mengalahkan diri sendiri karena ada 3 hal. Mengapa kita bisa mengalahkan diri kita sendiri kalau kita ada di dalam Kristus? Yang pertama, kalau kita ada di dalam Kristus, berarti kita adalah ciptaan baru. Seperti ayatnya ya, tadi ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah, kalau kita ada di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan baru. Orang kalau beli barang pasti sukanya yang baru. Nggak mungkin dia suka barang yang bekas. Beli handphone maunya yang baru. Bukan berarti nggak suka beli yang bekas, takut kalau beli yang bekas kena air, bekas jatuh atau apapun juga. Lebih senang beli yang baru. Nah sama, kalau kita mau mengalahkan diri kita sendiri, yang pertama kita harus mempunyai Kristus. Dan kenapa mempunyai Kristus? Karena dengan mempunyai Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Nah, ciptaan yang baru ini berarti kita bukannya dari bayi lagi ya, bukan. Tetapi kita menjadi seseorang yang baru, orang yang fresh, orang yang berada di dalam Kristus. Sehingga kita bisa mengalahkan diri kita sendiri. Bisa nggak benci sama orang ya, ada sih rasa benci, tapi bisa mengalahkan, bisa mengampuni orang lain. Iri sama orang lain, kita belajar, bersyukur. Benci sama orang lain, belajar memaafkan. Dan lain sebagainya. Itu yang pertama, menjadi ciptaan yang baru. Yang kedua, kalau Anda ada di dalam Kristus, mengalahkan diri kita sendiri. Yang kedua adalah, terdapat di dalam ayatnya yang bilang, yang lama sudah berlalu. Orang yang bisa mengalahkan diri sendiri adalah orang yang tidak hidup di masa lalu. Seringkali kita selalu terngiang-ngiang dengan masa lalu. Dulu ya, saya tuh begini. Dulu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda mau mengalahkan diri Anda sendiri,
Lupakan yang lalu. Lupakan orang yang pernah menyakiti Anda. Lupakan orang-orang yang pernah membuat Anda tuh iri, dengki, marah dan sebagainya macamnya. Karena hal itu tidak akan membawa apa-apa. Kalau Anda tidak mau memaafkan mereka, tidak mau hidup di masa lalu, maka ciptaan barunya nggak akan pernah ada. Nah, lihat ya, hubungannya, relatednya antara poin pertama dan yang poin kedua. Anda ciptaan baru. Kalau orang ciptaan baru pasti bisa mengalahkan diri sendiri. Yang kedua, Anda harus hidup melupakan yang lalu. Yang lama sudah berlalu. Artinya Anda melupakan yang lalu. Lupakan semua orang pernah berbuat salah sama Anda. Itu yang harus terjadi untuk kita bisa mengalahkan diri kita sendiri. Saya masih ingat waktu itu sekali saya benci sama orang lain kepada orang yang membuat perusahaan saya bangkrut. Tanpa sadar saya menyimpan akar pahit itu. Berbulan-bulan saya nggak sadar. Sampai satu hari, tepatnya di Golden Truly, ya, ngomongin dia lagi gitu ya. Bapak mertua saya tanya, Tin gimana si A? Wah langsung saya wow, marah gitu kesannya. Terus Bapak Gembala ngomong sama saya begini, Martin, kamu sadar nggak kamu sedang menyimpan akar pahit? Saya diam, air mata turun menetes di pipi saya. Langsung saya menangis sejadi-jadinya di food court Golden Truly. Ternyata saya menyimpan akar pahit. Saya maafkan dia, saya lupakan yang lalu. Karena kalau saya nggak melupakan, maka poin yang ketiga tidak akan pernah datang. Yaitu apa? Sesungguhnya yang baru sudah datang. Nggak akan pernah datang dia. Kenapa? Karena saya tidak mau beranjak dari masa lalu saya. Kalau saya nggak pernah beranjak dari masa lalu saya tidak akan menatap yang baru. Yang Tuhan kasih buat saya sampai hari ini. Yang membuat saya diberkati lebih lagi. Saya nggak akan pernah dapat. Yang saya dapat hanya penyesalan di masa lalu. Dulu ya saya pernah begini. Dulu ya saya hanya dulu. Orang yang bisa mengalahkan diri sendiri adalah orang yang mampu menatap masa depan. Orang yang mampu melihat ke depan. Orang yang mampu melihat bahwa Allah menyediakan sesuatu yang baik buat kita. Jangan pernah sesali yang sudah terjadi di belakang. Oh bangkrut apapun juga. Tinggalkan itu semua. Melangkah ke depan. Baru. Bapak Gembala pernah cerita tentang dia dan bersama papa mertuanya. Papa mertuanya membangun sesuatu yang baik ya, yang luar biasa. Lalu dia bilang, apakah perlu dihancurkan? Bapak Gembala bilang, kalau lebih baik ke depannya, maka itu lebih baik dihancurkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi untuk kita bisa mengalahkan diri sendiri, kita harus mempunyai dan hidup bersama dengan Kristus. Supaya kita tahu apa rencana Tuhan. Supaya kita menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru. Supaya kita bisa melupakan yang masa lalu. Supaya juga yang baru udah pasti datang kalau kita mempunyai Kristus. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Ajar kami untuk kami mengerti firman Tuhan ini. Supaya kami mau merubah hidup kami. Menghancurkan manusia lama kami. Supaya manusia yang baru muncul, timbul. Martin yang baru, Martin yang mengasihi, Martin yang menjadi Martin yang ramah dan sebagainya macamnya. Ajar kami Tuhan. Supaya kami mau merubah hidup kami. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Barang siapa yang baru, dia pasti hidup bersama dengan Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.